Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Halo. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita kembali ada dalam rumah Tuhan. Amin. Dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun juga. Amin. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam puji-pujian kita Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di dalam kehidupan kami bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Sekali-kali pun Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Kami bangga punya Allah yang hidup. Kami bangga punya Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau yang berjanji, Engkau yang menepatinya dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada di dalam rumah Tuhan, terima kasih Bapa, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena anugerah dan kesempatan-Mu di dalam kehidupan kami. Memberikan waktu untuk kami datang di dalam rumah Tuhan, beribadah bersama-sama, tatap muka bersama dengan saudara seiman kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu ada dalam kehidupan kami. Dan beracaralah Engkau, hadirlah Engkau Roh Kudus di tengah-tengah ibadah kami. Ambil alih semuanya Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami siap memuji Engkau pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan pada pagi hari ini. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari Bapak Ibu bersuka di dalam Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Yes, haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia yang buat hati kita bersyukur, Dia buat hati kita bersuka. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya pagi hari ini kita adalah seorang pemenang. Amin. Kita menang di dalam Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
kita hidup Bapak Ibu. Dia berikan kita janji, itu bukan janji palsu. Yes, tetapi janji yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebab Allah kita itu hidup Bapak Ibu. Jadi jangan pernah ragu akan hari esok. Kita nyanyikan pujian bersama-sama. Sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup, ku takkan gentar. berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yes, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab Yesus hidup dalam kehidupan kita, kita berarti Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau lebih lagi datang di hadapan Tuhan. Kita adalah umat pemenang. Kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Kita bersyukur di tahun 2022 sampai detik ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita. Untuk kita menikmati anugerah Tuhan. Untuk kita menikmati kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini Bapak Ibu. Jangan pernah fokus kepada masalahmu. Tetapi percayalah bahwa hari esok Tuhan yang pegang kendali. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah kita tidak ada sesuatu yang mustahil. Seberat apa, sebesar apapun masalahmu, percaya Tuhan ada di sana.
Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, bukan karena Dia tidak sayang, tetapi karena Dia mengasihi kita. Dia mau membawa kita naik level. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur buat setiap masalah yang kau alami. Bersyukur buat setiap persoalan yang kau alami ya Tuhan izinkan. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan tidak melebihi kekuatan kita. Haleluya. Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kau yang mengambil alih hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan
pujian ini dari awal. Saya minta untuk kita berdiri di hadapan Tuhan bersama-sama. Dengan iman naikkan pujian ini. Apapun Yes, Tuhan. yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan, Kau berfirman. Yes, Tuhan, Kau yang berfirman, yang menyembuhkan kehidupan kami, Tuhan. Yes, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Tuhan. Terima janji Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang sakit pulang dengan kesembuhan. Yes, Tuhan. Haleluya. Dan selamatkan. Yes, terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku percaya Besarlah padamu. Engkau ya Tuhan. Haleluya. 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 Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan hantar kami di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini, urapi kami semua yang mendengarkan di tempat ini, baik yang di sini maupun yang di rumah Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan lawat kami Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan kami. Engkau menilik setiap kami, pergumulan-pergumulan kami. Tuhan ikut campur tangan dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Semua percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan secara langsung ya, onsite begini ya. Saudara tahu nggak penderitaannya kalau bikin rekaman begitu saudara. Waktu awal-awal pandemi kita harus khotbah itu pakai rekaman. Waduh itu menyiksa sekali bagi saya saudaraku ya. Kita udah biasa khotbah tiap minggu begitu sudah terjadwal, tiba-tiba sekarang berhenti dan harus pakai rekaman. Waduh repot bener-bener awal-awal. Kenapa saudara? Kalau pakai rekaman gitu tuh kadang-kadang kita tuh pengen ketawa sendiri, tahu nggak saudara? Di atas pakai dasi, pakai tangan panjang keren begitu, bawah celana pendek saudara. Udah gitu kan mesti serius nih tetep nih. Kita khotbah
semangat juga nggak ada yang ngerespon, khotbah lucu juga nggak ada yang ketawa, khotbah sedih juga nggak ada yang tersentuh begitu. Udah kita khotbah bagus-bagus, tahu-tahu kedengeran bunyi paket, ya ngulang lagi. Aduh, udah capek-capek. Susah begitu saudara. Saya benar merasa senang sekali kalau bisa begini nih, bisa ada responsif. Itu tuh semangat banget begitu loh. Saudara, kita ini kan lagi dihantam COVID ini kan udah 2 tahunan nih. Begitu banyak berita-berita yang menakutkan begitu ya. Hari ini kita mendengar Injil damai sejahtera. Amin saudaraku. Orang begitu dihantam dengan media sosial gitu. Waduh, kayaknya takut banget begitu. Aduh, kenapa jadi begini ya? Justru dalam keadaan seperti ini ketahuan nih mana anak Tuhan yang sungguh-sungguh, mana yang enggak ini ya. Orang yang dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, dia nggak takut apapun yang terjadi. Tadi udah bilang apapun yang terjadi dalam hidup kita ini tenang, Tuhan beserta kita. Amin saudara. Saudara bayangin orang sampai begitu takutnya sama COVID, saudara. Aduh, saudara tahu nggak ada ini apa, tukang nganter air galon sama gas gitu ke rumah, sampai minta berhenti kerja sama majikannya. Kenapa? Dia bilang, nggak tahan bu, setiap kali nganter galon, setiap kali nganter gas begitu, sama tuan rumahnya disemprot disinfektan, trot. 1 hari 32 kali, ya elah 1 hari 32 kali, yang mati bukan virusnya itu, bisa orangnya. Saudara, kok kenapa jadi begini? Orang tuh waduh takut banget. Apalagi lagi awal-awal, aduh minta ampun dah, ada tukang ojek ketiduran di motor aja, waduh kena COVID, nggak berapa nih gue, ya orang ketiduran. Ini beritanya nih jadi simpang siur begini nih, aduh. Saudara, kenapa jadi begini ya? Kita hidup ini di zamannya, ya kita nggak tahu begini nih saudara. Saya juga nggak mau mati konyol saudaraku, ya kita semua jaga protokol kesehatan, ya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, udah jalanin hidup yang biasa. Saudara tahu, saya ini pelayanan di rumah sakit loh saudara. Saya pelayanan di rumah sakit saudara, ya. Mau gak mau ya ketemu sama orang-orang COVID saudaraku. Sampai ada hamba Tuhan yang kasih tahu saya, Bapak hati-hati loh Pak, jangan sampai nyetor nyawa Pak. Gila nyetor nyawa, ngeri. Ya saya juga kagak mau, tapi ini kan kerjaan begini, bagaimana sekarang ada orang terkapar perlu pertolongan, terus masa saya bilang sorry ya gue gak bisa nolong lo, gue takut kena COVID, gak bisa lah begitu loh. Coba kita belajar dalam sejarah gereja dulu apa yang terjadi waktu ketika wabah terjadi, itu bagaimana orang-orang Kristen pelakuannya ada bagaimana. Saudara, memang agak mengerikan loh saudara, waktu lagi COVID gelombang pertama ya, lagi pik-piknya gelombang pertama tahun lalu, saya masih ingat Januari, tanggal 6 Januari saya tuh harus ke RSPAD bawa pasien kanker ngedrop. Begitu nyampe di sana begitu saudara, satpam langsung samperin, Bapak tahu ya ini rumah sakit COVID, tahu resikonya ya? Ya tahu lah. Begitu nyampe, biasanya kan kita masuk ke UGD itu ambil brangkar itu yang buat orang tidurnya itu sampai full saudara, penuh, gak ada. Ya udah nggak ada itu ya pakai kursi roda atau apa kayak begitulah. Pokoknya saya disuruh pulang, saya nggak mau. Bawa turunin saudara. Itu prosedurnya. Saya kasih tahu, ini bukan pasien COVID. Itu waktu tanggal 6 Januari masih bisa langsung dibawa ke UGD yang non COVID. Tanggal 26 Januari berulang lagi, saya harus ke sana lagi. Saudara tahu, mau cari berangkar nggak ada, cari kursi roda juga nggak ada, penuh. Sampai beberapa orang bilang, bukan beberapa orang apa? Perawatnya sana bilang, Bapak cari rumah sakit lain. Saya tahu kalau saya keluar dari sana saya nggak bakal dapat rumah sakit lain. Kenapa? Full pada waktu itu. Saya tetap harus ngelayanin sana, saudara. Ya, saya bukannya mau mati konyol, enggak. Saya berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, banyak orang salah pandangan. Mereka bilang kena COVID itu bisa mati. Tuh, memang beritanya kan betul kan begitu kan? Kena COVID bisa mati. Baca di Alkitab. Manusia sudah ditetapkan oleh Tuhan satu kali bahwa dia akan mati. Ibrani 9 ayat 27. Benar gak? Jadi kena COVID atau gak kena COVID ya bakalan mati. Ya udah, simple. Kalau udah patokannya udah begitu ya udah. Ya pokoknya kita prokesnya yang benar begini loh. Prokesnya yang benar. Kerja yang benar udah enggak usah ditakutkan saudara. Ini orang sampai begitu takut. Bulan Juli waktu gelombang kedua.
Ya, gelombang kedua itu kan lebih gila lagi kenanya kan. Saya itu ada di 3 rumah sakit. Lagi ngurus satu orang ibu, dia punya tulang belakangnya itu ambruk, roboh. Jadi bolak-balik rumah sakit, kadang-kadang saya pulang jam 2 pagi, pernah saya pulang jam setengah 4 pagi, jam setengah 6 itu sudah saya harus balik lagi, ditelepon lagi, waduh urusannya kacau banget begitu, bolak-balik. Akhirnya sayanya kena COVID. Waktu bulan Juni pertengahan, saya kena COVID, saudaraku. Cari rumah sakit setengah mati. Denyut jantung saya itu 126 dalam keadaan duduk. Saya telepon ke dokter, teman saya bilang, ini yang diberesin jantungnya dulu. Udah cari rumah sakit, gua dapet. Sampai akhirnya saya harus ke Tangerang, saudaraku. Kelapa II Tangerang. Jam 1 pagi, itu bed terakhir. Ketika saya didorong sama suster masuk ke kamar, dia bilang, ini Pak, ini ranjang terakhir di rumah sakit ini. Besokannya itu rumah sakit Siloam Kelapa II, UGD-nya ditutup jadi ruang perawatan. Kena COVID, ya mau ngomong apa? Ya tetap aja bersyukur. Rasanya gimana sih? Ya kayak orang masuk angin biasa, demamnya memang tinggi, 39,4 saudaraku. Saya pikir segala sesuatu Tuhan izinkan, ya sudah biarinin aja. Kekeran di hamba-hamba Tuhan, di rekan-rekan teman-teman, kekeran saya masuk rumah sakit. Wah banyak yang bersimpati. Dia telepon, dia ngomong, Pak ini ada sedikit berkat buat beli vitamin C sama vitamin D Pak. Terus besokannya ada lagi, Pak ini buat beli vitamin C, vitamin D Pak. Besokannya ada lagi, Pak ini buat beli vitamin C, vitamin D. Emang beli vitamin C berapa duit sih? Dihitung-hitung, masuk rumah sakit 8 hari, keluar dari sono bawa duit 35 juta. Ya seger lah. Makanya saya bilang sama jemaat, pokoknya jaga protokol kesehatan. Nah, vitamin C sama vitamin D, pakai yang banyak itu ya. Benar-benar. Apa yang ditakutkan? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini saya akan berbicara mengenai investasi kerajaan Allah. Ya. Kita waktu masuk SMP kelas 1, saya masih ingat tuh. Ya, masuk SMP kelas 1 diajarin tentang dalam ilmu ekonomi, pelajaran ekonomi tentang prinsip ekonomi. Masih ingat saudara? Ya, prinsip ekonomi. Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, untung segede-gedenya. Ya, kita terima ini prinsip. Waktu itu kita masih SMP, kita udah gak mau mikir lagi deh. Pokoknya pengorbanan sekecil-kecilnya, untung segede-gedenya. Ini bertentangan sama firman Tuhan apa enggak ya ini ya? Tapi ya ini udah berjalan kok, memang orang dagang begitu kok. Iya kan? Demand and supply. Kalau permintaannya tinggi ya harganya nanti bisa jadi mahal dan sebagainya begitu saudara. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya, maka dikorbankannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Prinsip Tuhan, dia korbanin dulu, dan itu segede yang paling gedenya. Benar gak? Ya kan? Dia korbanin dulu yang paling gede. Tapi kita di sini korban yang kecil, untung yang gede. Akhirnya apa yang terjadi kita bisa lihat, ya. Harga masker yang tadinya, harga masker saudara tahu nggak? Itu dulu biasa sebelum COVID. Kalau saya lagi ke RSPAD, saya tinggal minta ke poli. Kalau saya bilang, sorry masker saya ketinggalan begitu, dia kasih kok langsung. Kalau mau ke apotek jalannya jauh itu 2.000 perak dapat 3. Tapi kadang-kadang malas jalan ke sana ya udah bilang, Mbak ini ketinggalan masker, dikasih. Harga masker itu jadi harganya sampai sempat mencapai 450.000 per box. Saya nggak beli tapi ada yang kasih ke saya. Karena mereka tahu saya ini pelayanan di rumah sakit begitu. Ya kita juga pakainya ngirit-ngirit kan waktu itu masker 450.000 per box. Habis makan ya pakai lagi, nanti pakai lagi. Jadi masker saya kadang-kadang wangi rendang, ya bisa wangi soto. Ya namanya lagi ngirit-ngirit mau lagi pertama. Ya mau bagaimana? Ya udah ya pakai begitu. Harga masker udah 450.000.
tabung oksigen lagi. Tabung oksigen itu kan harusnya tuh yang ukuran biasa tuh 500 ribuan. Sampai 1,5 juta. Orang mainin harganya ini. Kenapa? Dengan prinsip pokoknya pengorbanan sekecil-kecilnya, untung segede-gede. Enggak mau tahu lah orang mau mati atau mau apa, kayak pokoknya harganya segitu. Saya ini melayani pasien kanker, ya. Jadi memang saya punya tabung oksigen di rumah tuh stok gitu loh. Waktu itu ada orang Singapura mamanya di Jakarta. Dia telepon saya, jadi mau nggak mau diurusin. Saya bilang saya kasih free ini ya, cuma sebenarnya saya buat pasien kanker ini. Saudara bayangkan, udah tabung oksigennya mahal, regulatornya itu yang buat nyambung dari oksigen ke hidung begitu loh saudara. Itu harganya tuh dari 200.000 sampai 1,5 juta. Sampai suppliernya ada yang ngomong, Pak jangankan yang baru, yang bekas aja orang mau Pak. Karena tinggal ganti selangnya itu kan, yang penting kan selangnya itu yang ke hidung yang baru begitu. Orang itu mau. Saudara lihat di sini, inilah prinsip ekonomi yang diajarkan dunia ini begini. Nah yang terakhir, ibu-ibu rumah tangga tahu semua kan harga minyak sayur itu berapa sekarang kan? Udah 14.000 aja itu susah saudaraku, sampai rebut-rebutan. Mahal sekali, kenapa begini, kok bisa begini? Ya itulah prinsip-prinsip ekonomi yang dijabarkan begitu. Saudara, berbicara mengenai investasi, ya kita mau gain, kita tuh mau untung. Firman Tuhan ini ngomong apa sih? Coba kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat 21. Yuk kita sama-sama berdiri. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21, kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Ya, saudara, gimana ya ini ya? Ini ayat bilang jangan mengumpulkan harta di bumi. Saudara yang punya deposito di bank, gimana ini ya? Sekarang ayat firman ini ngomong begini, saudara. Yang jelas gini, jangan sampai di mana harta kita berada, hati kita tuh berada. Tuhan tuh bilang investasikan. Ya, investasikan di surga, ya, investasikan di surga, di kerajaan surga. Nah caranya bagaimana? Apakah surga buka cabang di sini, saudaraku, buat nampung rekening saudara? Investasi di kerajaan surga itu bisa dilakukan ketika kita terbeban melihat orang-orang yang susah di sekeliling kita. Ini sekarang kita hidup di zaman yang serba sulit loh ini loh. Waduh gila. Saya punya kenalan sebelum COVID ya, sebelum COVID dia baru expand perusahaan utang bank. Karena dia pikir bisa berputar. Baru berjalan berapa bulan. Nggak taunya kena COVID. Waduh kena kredit, macet dan sebagainya. Susah sekali. Banyak sekarang hotel-hotel, rumah-rumah kalau saudara lihat di iklan di YouTube begitu saudaraku ya, dijual-jualin semuanya, habis-habisan. Orang hidup dalam kesusahan, orang jadi egois begitu ngelihat diri kita sendiri. Firman Tuhan bilang investasikan uangmu di kerajaan surga. Belajar ngelihat terbeban dengan penderitaan orang, bukan kepada penderitaan diri kita. Selama kita bisa ngelihat penderitaan orang, selama kita bisa lihat kesusahan orang, selama kita terbuka untuk menolong orang, hidup saudara tidak akan susah. Janji firman Tuhan. Orang yang berbelas kasihan kepada orang lemah itu memiutangi Tuhan. Ini loh investasi kerajaan Allah. Ya. Saudara bisa, kita ini bisa ngerjakan saudaraku. Hal-hal kecil kita bisa kerjakan. Saudara, waktu zaman COVID begini, waduh, pelayanan rumah sakit saya sempat
sempat berhenti sebentar doang saudara. Tapi aku pikir apa ya benar berhenti begini. Waktu mau ke Darmais, nggak bisa ke Darmais. Pasien yang di sana bilang, Pak ini mau masuknya ke Darmais. Kita kalau begitu nyampe mau masuk ke lobi, itu ngantrinya tuh 1 jam. Screening di rumah sakit Darmais itu begitu ketat, mungkin yang paling ketat ya. Yang paling ketat itu Darmais. Karena di sana kan pasien kanker, jadi rentan sekali begitu loh. Nggak bisa masuk. Jadi pelayanan saya alihkan ke RSPAD. Masih bisa. Melayani. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sesulit apapun, Tuhan yang pelihara. Ya. Gara-gara COVID, pelayanan saya hilang yang di gereja-gereja, yang ada beberapa tempat yang pelayanan saya berkurang, saudaraku. Income saya minus 9 juta per bulan. Income saya itu minus 9 juta per bulan. Tapi gara-gara COVID juga, saya keberkatan juga, saudara. Ya model-model kayak tadi begitu, saudaraku. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ada kalanya Tuhan memelihara kita seperti Elia. Pakai burung gagak sama minum di sungai Kerit. Ada kalanya Tuhan menyuruh Elia ya untuk berhenti, untuk meninggalkan sungai Kerit itu, pergi kepada janda di Sarfat. Saudara bayangkan, waktu burung gagak itu tidak datang, waktu sungai Kerit itu mengering. Kalau Elia itu ngotot, dia berdoa sama Tuhan, minta supaya itu burung gagak datang, saudaraku. Repot. Ketika ada firman Tuhan datang kepada dia, pergilah kepada janda di Sarfat, aku sudah mempersiapkan dia di sana. Tapi dia ngotot begitu, ya susah lah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami masa-masa yang sulit begini, kita jangan berkonsentrasi kepada kesulitan kita sendiri begini. Apa yang Tuhan mau kerjakan lewat masa-masa seperti ini, saudaraku. Kita dihantam berita-berita yang menakutkan terus begitu, orang jadi seperti dibikin gak bisa bergerak. Kemarin diberitain lagi Omikron, ya. Wah, orang-orang takut. Masuk breaking news, udah ada 2 yang mati katanya. Saya tanya ya sama yang masukin di WA, ada 2 yang mati. Itu umur berapa? Lah yang matinya kalau kadang-kadang udah umur 80, 90, nggak usah kena Omikron, dikagetin juga udah blak langsung mati. Diberitain ini mati begini gini. Uloh, jadi orang takut begitu. Ya udah jalanin aja. Toh andai kata ya, sampai andai kata saudara kena terus mati, kita ini udah di dalam Tuhan kok. Pusing-pusing amat. Begitu nanti kita mati, oh itu Tuhan udah sediakan yang lebih bagus. Kita pertahanin di sini, susah-susah. Saudara, kita ini sudah dalam Tuhan. Nah kita ini dikasih tugas sama Tuhan di dunia ini buat melayani, ya. Buat melayani. Tempat kita ini memang bukan di dunia ini. Gak usah takut, saudaraku. Kita nggak tahu ini ke depan ini nanti akan terjadi varian apa lagi, ini kita nggak tahu. Omikron udah datang, nanti Tante Mikron, ya kan? Omikron, Tante Mikron. Omnya udah datang, Omikron, Tante Mikron, Opa Mikron, Oma Mikron, datang lagi. Ya biarin aja terus. Saya waktu lagi ya ini saya lagi di rumah sakit lagi ngantri ini, lagi nganter pasien ini, ya. Kakak saya telepon, terus ya kita bercanda begitu. Kakak saya juga bercanda, saya juga suka bercanda begitu. Iya nih, lu tau gak nih kenapa dia bilangnya COVID-19 nih? Iya saya bilang, sementara saya teleponin bercanda tapi ngomongnya tuh serius gitu loh. Memang kita suka begitu saudara. Iya lu tahu nggak ini COVID nih 19, nanti ada COVID-20, 21, 22. Ya kita ngomong bercanda, nggak taunya depan saya nanggepinnya serius. Bapak, Pak itu COVID sampai 30 ya Pak ya. Wah. Stres lah, ini COVID sampai 30. Enggak bercanda saya bilang.
Saudara, ini ya, sekarang ini hidup nih lagi zamannya susah. Oke. Nah, orang lagi susah begini kan kesusahan keuangan kan, yang kena PHK lah, yang apa begitu. Nah, sekarang ini kan banyak yang menawarkan investasi kan. Kalau tadi saya bilang kita ini investasi ini di kerajaan Allah. Saudara perhatikan orang-orang susah, saudara perhatikan orang-orang yang kesulitan. Ya mungkin saudara nggak bisa bantu apa, pokoknya sebisa-bisanya lah. Bunda Teresa dari Kalkuta dia bilang, kalau kamu nggak bisa kasih makan 100 orang, ya kasih aja 1 orang. Ya pokoknya memang hati ini tercurah diperhatikan begitu. Saya ajarin ke anak-anak saya ya. Perhatikan kesulitan-kesulitan orang, perhatikan. Apa yang kita bisa buat, kita kerjain. Perhatikan untuk mengasihi. Saudara, nah sekarang ini banyak investasi yang ditawarkan kan. Ya. Dan menggiurkan. Segala macam. Saudara tahu nggak kenapa banyak kasus investasi bodong? Ya. Kenapa sampai orang kok bisa masuk ke sono? Karena terperangkap, diiming-imingin bunganya sekian dan orang itu tertarik. Orang itu kepengen. Ya. Terus akhirnya ketipu. Yang saya agak miris ya, sekarang ini ya banyak sekali investasi yang model begitu. Saudara ini harus cermat loh. Ya. Memang menarik sih. Saudara bayangkan ya, bunga deposito di bank itu kan turun terus kan. Ayo yang punya deposito ngaku sekarang bunganya berapa? Ya. 3%, 2,5, 2,75. Artinya apa? Kalau punya uang 100 juta masukin di sana, itu bunganya sebulan net yang bersihnya kita terima tuh antara 160, 170, nggak nyampe 200.000. Memang kecil. Tapi sekarang ada orang yang menawarkan, investasi di sini yang namanya trading, apalah robot, apalah keuntungannya tuh menggiurkan sekali. Bayangin 1% satu hari, gila lah, gede banget. Namanya trading ya, dia jelasin ini bisa untung rugi begini, tapi orang tertarik. Nah kita perlu hati-hati, kita harus investasi di mana. Dalam dunia bisnis saya ini bukan orang bisnismen ya, saya ini hamba Tuhan, tapi saya mantau keadaan yang di dunia bisnis begitu, saya ngerti jadinya. Ada istilah yang namanya monkey business. Ada yang udah pernah dengar istilah ini? Monkey business? Belum pernah? Oke, saya ceritain ya. Namanya monkey. Monkey apa monkey? Ya, pintar ya. Monkey business disebut ini jadi nanti saudara dengar baik-baik cerita ini ya. Jadi saudara bisa nangkep ya. Monkey business ya, bisnis monyet. Perhatikan yang sungguh-sungguh, karena kalau saudara nggak perhatikan sungguh-sungguh nanti saudara yang jadi kayak monkey. Saudara. Ini polanya nih kayak begini. Di sebuah pulau ya yang berpenghuni yang banyak monyetnya, satu kali datanglah seorang pengusaha ke sana. Ya. Dia bilang sama penduduk pulau itu, saya mau beli nih monyet, saya perlu monyet. Itu di pulau itu banyak sekali monyet. Tiap ekor saya bayarin 50.000. Untuk monyet 1 ekor dibayar 50.000. Penduduk pulau itu senang sekali. Dia tangkapin itu monyet. Nah sama pengusaha ini dikumpulin, ditangkar di satu tempat. Penduduk senang sekali. Penduduk pada cerita ke temennya, gue barusan nangkep monyet gampang sekali, jual 50.000, nih duitnya nih ada ini, duitnya ada nih. Untung nih gue 50.000 nih. Dia senang saudara. 2 minggu kemudian pengusaha ini datang lagi. Saya masih perlu monyet. Tapi monyet di pulau itu sudah berkurang, karena sudah ditangkap yang pertama. Dan pengusaha itu bilang, 100.000 saya beli. Penduduk berusaha cari sedapat-dapatnya, ya. Tapi nggak terlalu banyak kan, dapat. Itu penduduk seneng. Dia cerita ke temennya, kemarin 50.000, sekarang 100.000. Saya jual ini monyet 100.000. 2 minggu kemudian, pengusaha itu datang lagi. Dia bilang, saya masih perlu monyet. Tapi sudah semakin berkurang.
Pengusaha itu bilang, saya beli 200.000. Wah, itu penduduk usahakan cari sedapat-dapatnya 200.000, entah berapa ekor. Jual ke pengusaha ini, dikumpulin di satu tempat gitu, dikandangin begitu, saudara. Terus pengusaha itu bilang, saya ini masih kurang monyetnya ini, saya perlu lagi. Dia bilang, cobalah cari lagi monyet lagi sebanyak-banyaknya. 2 minggu lagi saya datang, saya beli 1 juta rupiah per ekor. Tapi di pulau itu sudah monyetnya benar-benar udah habis. Ya paling ada 1-2 ekor begitu. Pengusaha bilang, 1 juta rupiah saya beli. Nah ini penduduk pikir gimana ya caranya ya. Oh dia lihat, itu di tempat penangkaran kan banyak sekali monyetnya. Sogok aja yang punya, sogok aja penjaga kandangnya. Kita beli aja dari dia. Yang penjaga kandangnya nggak mau, ini mahal begini, nggak boleh. Udah ada, saya beli berapa kamu jual? Ya udah 500.000 lah. Kenapa? Mereka mau beli 500.000. Karena mereka pikir nanti bulan depan bisa, 2 minggu lagi bisa dijual 1 juta. Berbondong-bondong itu penduduk beli itu monyet di kandang. Dia pikir ini yang jaga kandangnya ini bodoh begitu. Ya dibodoh 500.000 ya udah beli jualin aja udah. Ditunggu-tunggu itu pengusahanya enggak datang-datang. Maka itu penduduk saling memandang satu dengan yang lain dengan monyet-monyetnya. Jari. Yang pengusahanya itu dia beli cuma 50.000, begitu banyak monyetnya dia jual saudaraku 500.000. Yang beli 100 dia beli 100.000 dia jual 500.000, yang beli 200.000 dia jual 500.000, dia udah untung gede semua. Cabut. Hal seperti ini kadang-kadang kalau diterangkan di tengah jalan, ini agak susah. Coba saudara bayangkan kalau ada orang yang datang ke pulau itu ketika itu monyet dijual seharga 50.000, ada orang mengatakan, hati-hati loh ini bisa ditipu kamu. Mereka bilang apa? Loh kita buktinya ada, kita ini ada uang 50.000 kok. Apalagi waktu dia datang ketika itu monyet harga 100.000 atau harganya 200.000. Ini buktinya ini ada loh, kita terima loh. 200.000 loh, ini ada loh. Kalau orang mengatakan itu hati-hati penipuan, gak bisa. Karena buktinya ada. Berapa banyak sekarang penawaran-penawaran robot trading, dikasih lihat, wah ini untungnya segini. Ada jemaat yang di Batu Tulis, saya kasih tahu, hati-hati loh ini loh. Tapi gak bisa. Karena sudah terlanjur senang, lihat di HP, hari ini untung segini, ini segini, untung segini. Ya cuma di HP aja dipegangin itu untungnya segitu, duitnya mah kagak ada. Di angka-angka aja begitu, tapi dia udah nyetor duit beneran. Saudara, ini hati-hati banget ini kayak begini. Firman Tuhan udah bilang ya, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini hati-hati loh. Ya. Saudara kalau beli saham, kalau kita ada uang, lalu kita lihat ini saham cukup bagus, ya kita berkontribusi di perusahaan itu perusahaan bisa maju, bisa menjadi berkat, bisa menguntungkan, bisa buat masyarakat, it's okay. Tapi kalau kita beli saham terus kita liatin tiap hari harga saham turun naik, hati kita ini udah kesana terus saudara. Saudara udah investasi di dunia ini. Firman Tuhan bilang ya investasi di kerajaan Allah. Kalau zaman dulu kan kerusakannya karena ngengat, karat, pencuri. Sekarang juga kan kayak karena pencurian juga masih ada. Pencurinya bukan model pakai topeng terus pakai bawa karung begitu. Sekarang begitu gampang sekali pakai bisa bobol sistem komputer juga bisa nyuri saudaraku. Firman Tuhan ingatkan kita, investasi kita di kerajaan Allah. Ya. Perhatikan orang-orang yang susah, perhatikan orang-orang yang kekurangan. Saudara, hidup saudara kan benar-benar diberkati Tuhan. Saudara. Ya. Ini zaman COVID begini, ini kesempatan buat kita. Ya. Begitu banyak orang-orang yang kesulitan. Jangan
jadi kitanya tuh yang parno, kitanya tuh lalu nyelamatin diri kita. Gak bisa begini saudara, gak bisa. Ya memang ada yang kesulitan. Saya udah komit kalau di kompleks saya ada yang kena begitu waktu lagi pertama. Sekarang sih orang udah gak terlalu itu ya. Kita urus kok, kita urus. Ya, kita urus. Makanannya kita antar apa, diurus saudaraku. Saya merasakan waktu saya lagi kena COVID saudaraku. Ya, ya udah. Penyertaan Tuhan itu ada, sungguh. Cari rumah sakit susahnya bukan main, sampai akhirnya yang saya bilang di Kelapa II, masuk malam-malam saudaraku, jam 1 pagi masuk. Saya dapat di ruangan basement. Saudara nggak pernah ya opnam di rumah sakit yang masuknya di basement. Tahu nggak di basement itu bedanya apa sama rumah sakit biasa? Saya pikir ya waktu masuk rumah sakit, oh ya Tuhan biarkan saya istirahat. Kan cuma di dalam kamar terus kan, pagi tinggal buka jendela, lihat pemandangan, lihat mobil, wah di luar kan gedungnya tinggi begitu. Ternyata saya dapat di basement. Basement itu nggak ada jendelanya saudara. Ampun, ya suasananya kayak begini terus pagi siang malam ya kayak begini terus, nggak tahu jam berapa. Untung aja ada HP, ada YouTube begitu masih bisa ngeliat. Ini terus saja begitu, AC-nya dinginnya bukan main, AC dimatiin tapi tetap itu kamar bisa dingin karena ada exhaust fan yang besar sekali nyedot udara dari ruangan jalan di depan kamar itu. Tetap dingin sekali saudaraku. 8 hari nggak ngelihat matahari. Aduh, saya pikir nanti takutnya begitu keluar ngelihat matahari jadi kayak Dracula. Wah! Hari ke-8 apa hari ke-7 dipanggil suruh ronsen di lantai 2. Gila, ada jendela kecil begitu saudara. Waduh, senangnya itu sinar matahari itu indah benar-benar loh saudaraku. Kita di situ ngumpul, bukan saya doang kan, yang dari basement semua juga pada ngumpul semua. Jendela kecil begitu saudaraku. Ya lumayan lah semeter, tapi kalau buat 5-6 orang kan penuh itu. Di depan jendela semua ngeliatin gitu. Weh, hari ke-7 udah di ronsen udah boleh pulang. Waduh, ngelihat luar gitu indah sekali, luar biasa. 8 hari ngalamin di basement saudaraku, ya gak apa-apalah ya. Istirahat saudaraku. Tuhan tolong. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. 8 hari habis keluar dari rumah sakit, kan harus isolasi mandiri dulu saudara. Begitu isolasi mandiri 8 hari, PCR saya keluar udah negatif. Besoknya udah harus kerja lagi saudaraku. Besoknya udah harus kerja lagi. Ada orang yang butuhkan tabung oksigen, saya harus antar ke sana saudaraku. Investasi kerajaan Allah. Ya. Investasi kerajaan Allah. Saudara, di manakah hatimu berada? Sekarang kita akan mengalami masa-masa, ya kita nggak tahu nih 2022 nih kayak apa nih, jadinya kayak apa nggak tahu. Saudara anak-anak Tuhan, kita nggak bisa cuma lihat kepada diri kita sendiri. Biarlah melalui diri kita Kristus itu bisa nampak. Amin. Perbuatan kita untuk menolong sesama mereka yang kekurangan. Ya. Dalam penghakiman terakhir orang berkata kepada Tuhan, kapan kami melihat engkau telanjang, kapan kami melihat engkau sakit, kapan kami melihat engkau dalam penjara. Tuhan bilang hal yang engkau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Amin saudaraku. Ya. Untuk Tuhan kita kerjakan. Investasi di dalam kerajaan Allah. Jangan pusing ini duit kita mau berkembang sampai akhirnya nanti kita dibohongin orang. Investasikan uangmu untuk kerajaan Allah, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, ingatkan kami Tuhan, di mana harta kami berada, di situ hati kami. Tuhan ingatkan Tuhan supaya kami Tuhan berpaut kepada Engkau Tuhan, bukan pada harta kami. Harta yang Tuhan peliharakan kepada kami, biarlah kami pakai Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk menolong mereka yang kekurangan juga Tuhan. Walaupun mungkin kami juga lagi kekurangan Tuhan, Engkau ajar kami Tuhan mau berkorban Tuhan.
Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tapi biarlah Roh-Mu Tuhan ingatkan kepada firman ini kepada kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau dengan cara mengheran memelihara sidang jemaat, umat-Mu Tuhan. Terpuji dan mulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Semua percaya katakan amin, amin. Saya serahkan kembali. Ya, puji nama Tuhan, semua diberkati, amin. Luar biasa firman Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu uang, kita butuh uang, tetapi bukan itu yang menjadi fokus kita. Kita harus pikirkan hal-hal yang di surga. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Petrus Tio yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyiapkan persembahan kita yang akan kita bawa ke depan. Sebelum kita akan membawa persembahan ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami Tuhan, untuk kami tetap fokus kepada panggilan-Mu yang mulia dalam hidup kami. Biar kami boleh melihat sekeliling kami yang membutuhkan uluran tangan kami. Dan biar Tuhan Kau berikan kepekaan dan gerakan hati kami untuk menolong mereka, supaya kami tidak fokus kepada diri kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami pada pagi hari ini. Dan kini tiba saatnya kami Tuhan akan memberikan persembahan di dalam rumah Tuhan. Biar ini boleh menjadi berkat buat gereja Tuhan, memperluas kerajaan Tuhan di gereja kami. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan, biarlah Engkau memberkati pekerjaan usaha mereka, berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami akan membawa persembahan ini dengan sukacita datangnya daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk kita ke depan. Dan sambil kita menaikkan satu pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam warta gereja untuk sepekan ini. Info sepekan GSJ Batu Tulis Raja Wali 23 Januari 2022. Sekolah minggu masih diadakan melalui Zoom Bapak Ibu. Mari untuk mengingatkan anak-anak sekolah minggu, baik anak, cucu ya, biar kita mereka tidak hilang daripada kebenaran ya. Linknya sudah di-share, ada yang saya japri, ada juga yang saya buat di grup sekolah minggu, anak-anak bahkan orang tua. Doa bersama tetap dilakukan melalui Zoom setiap hari Senin jam 7 malam. Linknya juga saya perhatikan setiap hari Senin begitu ya, sudah ada di-share di grup GSJA Batu Tulis Raja Wali. Selanjutnya kaum wanita setiap hari Rabu 1, 3, dan 5 ya. Mari kaum wanita
Masih banyak kaum wanita yang belum join. Mari, ini tempatnya ya. Kita tertawa, bercanda, belajar firman Tuhan, melayani di sini ya. Saya lihat ibu-ibunya antusias. Jadi kalau sampai nggak datang gitu ya, nggak ikut join, rasanya kayak kehilangan sukacita gitu ya. Karena tertawa, apalagi lihat Tante Yuliani ya, itu luar biasa. Kalau beliau tidak ada itu rasanya kurang rame gitu. Ada satu aja yang nggak ada, pasti kurang rame ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing saat ini yang belum sempat mengantarkan persembahan di gereja, bisa ditransfer melalui rekening gereja di BCA 58901347701 atas nama GSJA Batu Tulis Raja Wali. Persembahan sulung di awal tahun 2022 masih bisa diserahkan ya Bapak Ibu, bisa dibawa ke gereja maupun ditransfer seperti yang tadi saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Petrus Tio. Nah, mari Bapak Ibu, cukup jelas firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita. Jangan pentingkan diri kita sendiri ya. Cukup kita merasa kita aman dan kita melihat sekeliling kita. Mari kita tolong mereka. Jadi jangan fokus kepada diri sendiri, memperkaya diri sendiri ibarat kata saya. Tetapi kita mari lihat sekeliling kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa bagikan? Mari, mereka butuh uluran tangan kita. Amin. Siap menjadi perpanjang tangan Tuhan? Raja Wali ya. Bukan untuk diri sendiri, tetapi buat sekeliling kita. Terima kasih sekali lagi buat hambanya Bapak Petrus Tio. Dipakai secara luar biasa lagi, ditambah-tambahkan kesehatan buat Bapak, jadi berkat dimanapun Bapak melayani. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdiri bersama-sama pada pagi hari ini, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Kita naikkan satu pujian besar, anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu Tuhan. Anugerah-Mu di dalam kehidupan kami semakin hari semakin bertambah. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami naikkan ucapan syukur kami buat kebaikan Tuhan, buat kehadiran-Mu, Roh Kudus yang sudah melawat kami, yang sudah menjamah kami, yang mau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, terus kami membawa bangsa dan negara kami, kota kami Jakarta. Biarlah Tuhan ada di dalam perlindungan-Mu. Kami percaya setiap umat Tuhan ada di dalam tangan Tuhan. Tak perlu kami takut dengan situasi apapun yang terjadi. Karena kami tahu Engkau ada beserta dengan kami. Engkau yang melindungi kami. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang memberikan kehidupan, yang menciptakan langit dan bumi. Dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pemimpin-pemimpin negara kami.
setiap kota yang ada di bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang saat ini beribadah di sepanjang hari ini, kami berdoa biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Setiap firman yang mereka dengar itu tidak akan kembali menjadi sia-sia. Tetapi anak-anak Tuhan yang saat ini beribadah, mereka mengalami jamahan Tuhan. Terjadi terobosan yang besar di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terlebih kami berdoa buat jemaat-Mu GSJ Batu Tulis Raja Wali. Tuhan, dimanapun mereka berada, yang hari ini hadir di dalam rumah Tuhan, di rumah mereka masing-masing yang mungkin karena sakit, karena mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kami berdoa, Tuhan Kau jamah, biarlah Tuhan Kau jadikan tubuh kami sehat, jauhkan dari kami kelemahan tubuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar dengan tubuh yang sehat kami mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini terlebih khusus kami berdoa Tuhan, buat Om Samuel yang saat ini ada di rumah yang sedang pemulihan. Beberapa waktu yang lalu mengalami jatuh dari motor bersama dengan cucunya Lukas. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, Engkau yang menjamah dan menyembuhkan bagian tubuh-tubuh yang sakit, sel-sel sendi-sendi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh. Karena Allah kami penyembuh. Engkau dokter di atas segala dokter. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya minggu depan Om Samuel, Tante Mayung bisa datang kembali di tempat ini Tuhan. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Engkau. Kami menyerahkan Om Samuel dan Lukas ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi. Mujizat kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau tolong, Engkau urapi. Tutupan darah Yesus ada bersama dengan hamba-Mu, Bapak Pendeta Petrus Tio. Engkau tahu Tuhan, secara manusia kami melihat pelayanannya bukan pelayanan yang main-main. Tetapi Kau yang memanggil hamba-Mu ini untuk melayani orang-orang yang membutuhkan Engkau, yang mengalami kelemahan tubuh. Ketika dia harus menjalani pelayanannya di rumah sakit, keluar rumah sakit, Tuhan Kau tolong proteksi dengan kuat kuasa darah Yesus. Berikan dia tubuh yang sehat Bapa, berikan dia semangat yang luar biasa datang daripada Tuhan. Pelayanannya yang di rumah sakit Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Bahkan pelayanannya juga Tuhan di gereja-gereja lokal, bahkan di Batu Tulis, Tuhan Engkau memberkati. Kami percaya pengurapan Allah ada bersama dengan hamba-Mu. Terima kasih Bapak, berkati keluarganya, berkati semua apapun yang dia lakukan buat berhasil Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Milka Ramli. Tuhan, Ibu Gembala kami ada di pemeliharaan tangan Tuhan. Tambah-tambahkan kesehatan, hikmat daripada Tuhan. Dan sampaikan suara Tuhan untuk Raja Wali ya Tuhan melalui hamba-Mu. Dan biarlah Ibu Gembala Sidang kami boleh memiliki satu semangat yang baru di dalam Tuhan. Di dalam melayani jemaat Tuhan di Raja Wali ini Tuhan. Supaya Raja Wali boleh semakin naik Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar datang kepada Engkau. Memberkati kehidupannya, memberkati pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang Engkau akan memberikan kepada mereka roh-Mu yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Kami tidak akan berhenti melayani Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan kehidupan ini, kami terus mau melayani Tuhan. Biarlah kehidupan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hidup untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan ada bersama dengan kami. Yang berjalan kaki, yang berkendaraan, Tuhan Engkau jagai kami. Tutupan darah Yesus ada bersama dengan kami. Dan Engkau akan tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu pun juga. Dan kami membawa sukacita daripada surga di tengah-tengah keluarga kami. Dan mereka boleh datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita mengangkat kedua tangan kita. Nanti Ibu Gembala akan menaikkan doa berkat buat kita semuanya.
Jemaat yang setia dan yang sangat dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Kita sekalian yang percaya katakan amin. Bapak terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian.